Kota Solo sedang dilanda kontroversi. Inti masalahnya adalah penerbitan sertifikat hak pakai baru oleh Pemkot Solo, pemerintah kota. Sertifikat-sertifikat ini yang memberikan hak penggunaan lahan diterbitkan meskipun ada putusan pengadilan terakhir yang tampaknya membatalkan dasar penerbitan tersebut. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Penerbitan sertifikat ini telah memicu badai kontroversi. Warga, pakar hukum, dan tokoh masyarakat mempertanyakan legalitas dan implikasi etika dari tindakan Pemkot Solo. Situasi ini menuntut penyelidikan yang cermat. Kita harus memeriksa fakta-fakta, memahami konsekuensi hukumnya, dan mengeksplorasi potensi dampaknya baik bagi pejabat yang terlibat maupun masyarakat luas. Ini bukan hanya masalah teknis hukum. Ini menyerang inti kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Ketika sebuah badan pemerintah tampak bertindak menentang perintah pengadilan, itu merusak fondasi masyarakat yang adil dan merata. Implikasinya meluas jauh melampaui kasus khusus ini, yang berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga-lembaga yang seharusnya menegakkannya. Penerbitan sertifikat ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah Pemkot Solo melampaui kewenangannya? Apakah ada upaya untuk menghindari proses hukum? Pertanyaan ini menuntut jawaban yang jelas dan langsung. Warga Solo berhak atas transparansi. Mereka berhak mengetahui. Untuk memahami sepenuhnya gawatnya situasi ini, kita harus menyelidiki secara spesifik sertifikat yang disengketakan. Meskipun jumlah pastinya masih belum jelas, laporan menunjukkan bahwa beberapa sertifikat diterbitkan setelah keputusan pengadilan. Sertifikat-sertifikat ini, yang diduga memberikan hak-hak pakai atas berbagai bidang tanah di Solo, telah menjadi titik fokus pertikaian. Setiap sertifikat memiliki nomor unik, spesifikasi ukuran untuk tanah yang dimaksud, dan tanggal penerbitan. Detail ini sangat penting. Dengan memeriksa elemen-elemen ini dengan cermat, kita dapat mulai menyusun lini masa peristiwa. Lini masa ini akan berperan penting dalam memahami urutan tindakan yang diambil oleh Pemkot Solo dan apakah tindakan tersebut sejalan dengan presiden hukum dan standar etika. Transparansi menuntut agar detail ini dipublikasikan. Warga negara berhak untuk mengetahui bidang tanah mana yang terlibat dalam kontroversi ini. Lebih lanjut, memahami ukuran dan cakupan tanah yang terlibat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi dampak dari sertifikat ini. Tanggal penerbitan sangat penting. Dengan membandingkan tanggal-tanggal ini dengan lini masa kasus pengadilan, kita dapat menentukan apakah Pemkot Solo bertindak bertentangan langsung dengan perintah pengadilan. Temuan semacam itu akan membawa konsekuensi hukum dan etika yang serius, yang semakin garis bawahi perlu penyelidikan dan tidak memihak. Inti dari kontroversi ini terletak pada ketidakpedulian yang nyata terhadap putusan pengadilan. Sebelum penerbitan sertifikat hak pakai baru ini, terjadi pertempuran hukum mengenai tanah yang dimaksud. Pertempuran ini memuncak dalam keputusan akhir oleh pengadilan, sebuah keputusan yang tampaknya membatalkan klaim atau tindakan apapun yang akan bertentangan dengan esensinya. Detail kasus pengadilan ini sangat penting. Apa saja argumen yang diajukan? Bukti apa yang terpenting? Apa putusan akhirnya? Memahami elemen-elemen ini sangat penting untuk menilai apakah Pemkot Solo bertindak sesuai dengan hukum. Keputusan pengadilan, terutama putusan akhir, memiliki bobot yang signifikan. Ini bukan sekadar saran atau rekomendasi, ini adalah penentuan yang mengikat secara hukum. Mengabaikan putusan semacam itu bukan hanya penghinaan terhadap proses peradilan, tetapi juga berpotensi melanggar hukum itu sendiri. Penerbitan sertifikat baru, jika terbukti bertentangan dengan keputusan pengadilan, menimbulkan pertanyaan serius tentang rasa hormat Pemkot Solo terhadap supremasi hukum. Ini menunjukkan kesediaan untuk beroperasi di luar kerangka hukum yang mapan. Presiden berwawasan yang dapat memiliki kansi yang luas bagi tata kelola dan akuntabilitas. Tindakan Pemkot Solo dalam kasus ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang potensi pelanggaran hukum. Menerbitkan sertifikat hak pakai setelah putusan pengadilan yang tampaknya membatalkannya dapat merupakan pelanggaran terhadap berbagai pasal hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Potensi pelanggaran ini memerlukan penyelidikan menyeluruh oleh pihak berwenang yang berwenang.
Salah satu potensi pelanggaran terletak pada pasal 224 KUHP yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Pasal ini mengkriminalisasi tindakan seorang pejabat publik yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan untuk merugikan pihak lain menyalahgunakan wewenangnya untuk merugikan orang lain. Jika pejabat Pemkot Solo terbukti secara sadar menerbitkan sertifikat yang melanggar perintah pengadilan, mereka dapat dituntut berdasarkan pasal ini. Lebih lanjut, pasal 263 KUHP yang membahas tentang pemalsuan juga dapat relevan. Pasal ini mengkriminalisasi tindakan membuat atau memalsukan dokumen dengan maksud untuk menggunakannya seolah-olah asli. Jika sertifikat yang disengketakan ditentukan tidak sah secara hukum karena putusan pengadilan sebelumnya, penerbitannya berpotensi termasuk dalam pasal ini. Konsekuensi hukum potensial melampaui pasal-pasal khusus ini. Tindakan menerbitkan sertifikat yang bertentangan dengan perintah pengadilan juga dapat menimbulkan tuntutan penghinaan terhadap pengadilan, menghalangi proses peradilan, atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Menambahkan bahan bakar ke dalam api kontroversi adalah pernyataan yang keluar dari Pemkot Solo. Alih-alih mengatasi masalah secara langsung dengan transparansi dan kejelasan, tanggapannya ditandai dengan jaminan yang samar dan upaya untuk mengecilkan situasi. Kurangnya transparansi ini hanya memperdalam ketidakpercayaan publik dan memicu kecurigaan akan kesalahan. Dalam wawancara media dan pernyataan publik, pejabat dari Pemkot Solo telah memberikan penjelasan yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ada klaim bahwa penerbitan sertifikat hanyalah kesalahan administrasi, kesalahan birokrasi dalam proses yang seharusnya bermaksud baik. Namun, klaim ini terdengar hampa di hadapan putusan pengadilan yang secara langsung membahas masalah yang dihadapi. Yang lebih memperkeruh suasana adalah jaminan samar bahwa situasi terkendali dan tidak ada alasan untuk khawatir. Pernyataan seperti itu, tanpa bukti konkret atau penjelasan rinci, tidak banyak membantu meredakan kecemasan publik. Sebaliknya, mereka berfungsi untuk memperkuat persepsi bahwa Pemkot Solo lebih mementingkan melindungi citranya daripada mengatasi akar masalahnya. Kurangnya transparansi ini tidak dapat diterima. Warga Solo berhak atas penjelasan lengkap dan jujur tentang apa yang terjadi. Mereka berhak untuk tahu bagaimana dan mengapa sertifikat ini diterbitkan, siapa yang mengizinkan penerbitannya, dan langkah apa yang diambil untuk memperbaiki situasi. Penerbitan sertifikat hak pakai ini berpotensi menimbulkan gelombang konsekuensi hukum yang mencapai tingkat tertinggi Pemkot Solo. Jika penyelidikan menyeluruh menentukan bahwa hukum memang dilanggar, mereka yang bertanggung jawab, terlepas dari posisi atau pengaruh mereka, harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang kebal hukum. Konsekuensi potensial bagi pejabat yang terlibat dalam kontroversi ini beragam dalam tingkat keparahannya. Minimal, mereka yang terbukti bersalah dapat menghadapi tindakan disipliner, termasuk teguran, skorsing, atau bahkan pemecatan dari jabatan mereka. Namun, beratnya potensi pelanggaran, terutama jika melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau menghalangi proses peradilan, dapat menyebabkan konsekuensi yang jauh lebih serius. Tuntutan pidana, termasuk tuduhan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan, dapat diajukan terhadap mereka yang bertanggung jawab. Jika terbukti bersalah, orang-orang ini dapat menghadapi denda yang signifikan, hukuman penjara, dan noda abadi pada reputasi mereka. Pencarian keadilan menuntut agar tidak ada celah yang tersisa dalam menyelidiki masalah ini dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Ini bukan tentang mencari pembalasan. Ini tentang menegakkan supremasi hukum dan menunjukkan bahwa tidak seorang pun, terlepas dari posisi atau kekuasaannya, berada di atas hukum. Pemberitaan landasan masyarakat yang adil. Ini penting untuk menjaga pemujayaan, memastikan bahwa mereka yang diberi kepercayaan kekuasaan menjalankan secara bertanggung jawab dan etis. Kontroversi ini meluas jauh melampaui batas ruang sidang dan pertempuran hukum. Ini menyerang jantung masyarakat, mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan lokal, dan menebarkan bayangan ketidakpastian atas kepemilikan dan hak atas tanah. Dampaknya terhadap warga Solo nyata dan menuntut perhatian. Penerbitan sertifikat hak pakai ini telah menciptakan iklim kebingungan dan kecemasan,
terutama di antara mereka yang tanahnya mungkin terkena dampak langsung. Ketidakpastian melahirkan rasa takut. Warga bertanya-tanya apakah hak properti mereka aman, apakah rumah dan bisnis mereka beresiko. Rasa rentan ini tidak dapat diterima dalam masyarakat yang mengaku menjunjungi supremasi hukum dan melindungi hak-hak warganya. Terlebih lagi, kontroversi ini berpotensi memperburuk kesenjangan yang ada. Jika individu atau entitas yang kuat diizinkan untuk menghindari hukum dan mengamankan hak atas tanah melalui cara-cara yang dipertanyakan, itu menciptakan lapangan permainan yang tidak merata, yang secara tidak proporsional merugikan warga negara biasa. Ini merusak kohesi sosial dan memicu kebencian yang berpotensi mengarah pada ketidakstabilan dan konflik. Dampak pada kepercayaan publik mungkin merupakan konsekuensi yang paling berbahaya dari kontroversi ini. Ketika warga negara kehilangan kepercayaan pada pejabat terpilih mereka dan lembaga-lembaga yang seharusnya melayani mereka, itu menciptakan keretakan yang berbahaya. Keretakan ini bisa jadi sulit untuk diperbaiki, menumbuhkan sinisme, apatisme, dan keengganan untuk terlibat dalam proses demokrasi. Bagian 8, urgensi transparansi, mengembalikan kepercayaan pada tata kelola. Setelah kontroversi ini, kebutuhan akan transparansi tidak pernah lebih penting. Pemkot Solo harus bertindak cepat dan tegas untuk mengatasi kekhawatiran warganya, mengembalikan kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen yang tulus terhadap akuntabilitas dan supremasi hukum. Transparansi bukanlah hak istimewa, itu adalah kewajiban. Langkah pertama untuk membangun kembali kepercayaan adalah dengan memberikan penjelasan yang lengkap dan transparan tentang peristiwa seputar penerbitan sertifikat hak pakai ini. Pemkot Solo harus secara proaktif mengungkapkan semua informasi yang relevan, termasuk detail sertifikat, alasan dibalik penerbitannya, dan individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pengungkapan ini harus komprehensif, tidak menyisakan ruang untuk ambiguitas atau spekulasi. Lebih lanjut, Pemkot Solo harus berkomitmen untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan tidak memihak atas masalah ini. Investigasi ini harus dilakukan oleh badan independen yang memiliki wewenang untuk mengakses semua dokumen yang relevan, mewawancarai saksi, dan menentukan apakah ada undang-undang atau peraturan yang dilanggar. Temuan investigasi ini harus dipublikasikan, dan mereka yang terbukti bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Transparansi bukan hanya tentang merilis informasi. Ini tentang membina budaya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ini tentang memastikan bahwa warga negara memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin mereka dan berpartisipasi secara berarti dalam proses demokrasi. Ini berbeda things yang mau ini terpilih net kan para kontroversi bersifat terangkati. Bagian 9, seruan untuk akuntabilitas, menjamin keadilan dan mencegah penyalahgunaan di masa depan. Penerbitan sertifikat hak pakai ini bukan sekadar kesalahan langkah hukum atau administrasi, itu adalah gejala dari penyakit yang lebih dalam, potensi erosi akuntabilitas di dalam aula kekuasaan. Menangani masalah ini membutuhkan lebih dari sekadar memperbaiki kesalahan langsung. Itu menuntut pendekatan sistemik untuk memastikan bahwa mereka yang diberi kepercayaan wewenang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Budaya akuntabilitas dimulai dengan pedoman etika yang jelas dan dapat ditegakkan untuk pejabat publik. Pedoman ini harus melampaui basa-basi yang tidak jelas dan memberikan contoh konkret tentang perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Mereka harus digabungkan dengan perlindungan pelapor yang kuat untuk mendorong individu untuk melaporkan potensi kesalahan tanpa takut akan pembalasan. Selain itu, mekanisme pengawasan dan investigasi independen harus diperkuat. Ini termasuk memberdayakan badan-badan yang ada seperti Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menyelidiki tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hukum di dalam pemerintahan. Badan-badan ini harus diberi sumber daya dan independensi yang mereka butuhkan untuk menjalankan mandat mereka secara efektif. Akuntabilitas bukanlah ancaman, itu adalah perlindungan. Ini adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, etis, dan untuk kepentingan terbaik rakyat. Dengan membina budaya akuntabilitas, kita menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan tahan terhadap penyalahgunaan.
Bagian 10, pentingnya kesadaran publik memberdayakan warga negara untuk menuntut akuntabilitas. Sementara pengejaran keadilan dan akuntabilitas seringkali berada di pundak otoritas hukum dan badan investigasi, peran publik tidak dapat dilebih-lebihkan. Kesadaran publik, kewarganegaraan yang aktif, dan kesediaan untuk meminta pertanggungjawaban ke yang berkuasa sangat penting untuk memastikan bahwa kontroversi semacam itu tidak memudar menjadi ketidakjelasan atau diterima sebagai norma. Media memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu seperti kontroversi sertifikat hak pakai. Dengan menyoroti potensi kesalahan, menyediakan platform untuk berbagai suara, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang berkuasa melalui jurnalisme yang ketat. Media memberdayakan warga negara untuk terlibat dalam wacana yang terinformasi dan menuntut transparansi dari para pemimpin mereka. Di luar media tradisional, platform media sosial telah muncul sebagai alat yang ampuh untuk memperkuat suara-suara yang terpinggirkan, memobilisasi komunitas, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang berkuasa. Dengan berbagi informasi, terlibat dalam dialog yang konstruktif, dan menuntut jawaban dari pejabat terpilih mereka, warga negara dapat memanfaatkan platform ini untuk memengaruhi wacana publik dan memengaruhi perubahan. Pendidikan juga sangat penting. Dengan mendorong pemahaman yang lebih besar tentang hak-hak sipil, tanggung jawab, dan cara kerja pemerintahan, kita memberdayakan generasi mendatang untuk menjadi warga negara yang aktif dan terlibat. Pendidikan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk mengidentifikasi ketidakadilan, meminta pertanggungjawaban mereka yang berkuasa, dan mengadvokasi masyarakat yang lebih adil dan merata. Bagian 11, menuju resolusi yang adil, mencari keadilan dan menegakkan supremasi hukum. Kontroversi seputar sertifikat hak pakai di Solo menjadi pengingat nyata akan rapuhnya kepercayaan terhadap tata kelola dan pentingnya menegakkan supremasi hukum. Seiring situasi kompleks ini terus terungkap, pengejaran resolusi yang adil harus dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Resolusi yang adil membutuhkan penyelidikan yang menyeluruh dan tidak memihak atas keadaan seputar penerbitan sertifikat ini. Investigasi harus dilakukan oleh badan yang bebas dari pengaruh politik dengan wewenang untuk mengakses semua dokumen yang relevan, mewawancarai saksi, dan menentukan apakah ada undang-undang atau peraturan yang dilanggar. Jika investigasi mengungkapkan kesalahan, mereka yang bertanggung jawab, terlepas dari posisi atau pengaruh mereka, harus dimintai pertanggungjawaban melalui saluran hukum yang sesuai. Akuntabilitas ini penting tidak hanya untuk mewujudkan keadilan dalam kasus khusus ini, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Namun, resolusi yang adil melampaui sekadar hukuman. Ini juga membutuhkan penanganan masalah sistemik yang memungkinkan situasi seperti itu muncul. Ini termasuk memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, memberdayakan badan pengawas independen, dan mendorong budaya perilaku etis di antara pejabat publik. Jalan menuju resolusi yang adil tidak diragukan lagi akan panjang dan sulit. Namun, ini adalah perjalanan yang harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik, menegakkan supremasi hukum, dan memastikan bahwa kontroversi semacam itu tidak terulang kembali di masa depan. Vroege Soyet de Bong dan Stu.